Om Swastiastu. Selamat datang di channel Negarwa Time. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin sekali membersihkan merajan saya dari rumput liar ya. Karena rumput yang ada di sini sudah begitu banyak. Artinya sudah banyak sekali rumput liar yang tumbuh di area pura atau merajan saya. Nah, saya ingin menjelaskan kepada kalian semua bahwa saya melakukan ini karena ingin mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, untuk supaya gimana ya, kalau biasanya kita membersihkan sesuatu atau membersihkan kamar kita, pikiran atau suasana kita akan menjadi lebih jernih atau artinya lebih nyaman. Sama halnya kita membersihkan dan membuat bersih tempat atau pura atau merajan. Jika kita membersihkannya saat kita sembahyang, aura-aura yang kita dapat juga akan positif. Artinya pikiran kita jernih, kayak apa sih namanya, kalau kita lagi sembahyang dengan pikiran yang tenang akan menghasilkan perbuatan yang baik pula. Saya sangat menyayangkan ketika ada seseorang yang berkomentar tidak baik kepada saya. Itu kemungkinan dia ada masalah atau gimana sama saya ya. Dia tuh sampai nyinyir, bikin komentar di YouTube saya, tapi saya tidak pernah dendam sama orang tersebut. Toh juga bukan mereka yang bukan dia saja yang membenci saya, yang mencintai saya banyak. Artinya saya tahu orang seperti itu mungkin ada iri hati. Kalau dia tidak punya iri hati, artinya tidak punya rasa iri, dengki, dia otomatis tidak akan mengeluarkan atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Padahal saya tidak bermasalah sama orang tersebut. Begitu. Apalagi waktu masalah video yang di Banjar Tengah itu, yang rumah kosong, saya real itu benar-benar karena orang yang request dan orang tersebut yang memberikan informasi. Itu pun saya tidak ada ngomong bahwa di sana ada orang mati menggantung atau gantung diri. Malah teman saya yang ngomong itu. Jadi saya hanya bertanya. Saya host, saya sang pembicara, menjelaskan apa-apa saja sih ada di sini, begitu. Jadi kalau orang nyinyir kepada saya, dia kemungkinan orang tersebut iri hati sama saya. Tapi saya nggak apa-apa. Kalian luar biasa. Ya, saya percaya karma. Karena apa? Karma itu cepat sekali berjalan. Jadi sama halnya seperti saya berbuat baik, memberikan sesuatu hal yang membuat orang bahagia atau senang. Nah, karma yang diberikan nanti ke kita itu akan jauh lebih baik dari yang kita berikan. Nah gitu. Sama seperti kalau berkomentar tidak baik, kalau berkomentar tanpa ada masalah dengan saya, dia nyinyir, dia berkomentar tidak baik, itu saya rasa karmanya akan dia dapatkan sendiri dengan karma yang dia perbuat, begitu. Jadi saya ya mendekatkan dirilah kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa karena hari ini saya masih sehat. Artinya saya bersyukur diberikan napas, diberikan hidung untuk bernapas, diberikan otak untuk berpikir. Jadi kalau ingin Anda dihargai, hargailah seseorang, gitu. Jadi
kalau berkomentar itu tolonglah pakai logika atau kesopanan ya. Jadi kalau seandainya, nah di posisinya sajalah, seandainya Anda di posisi seperti itu, Anda membuat konten, Anda membuat kreasi, Anda membuat kreativitas, terus Anda nyinyir, Anda komen dengan kata-kata kasar atau kata-kata yang menyudutkan, bagaimana perasaan Anda? Kemungkinan Anda akan kecewa, kemungkinan Anda akan marah, kemungkinan juga Anda akan dendam. Tapi jujur, kalau saya digitukan memang tidak ada rasa dendam atau rasa marah, bagaimana. Cuman saya herannya kan, kok bisa dia tuh berkomentar tidak baik begitu. Saya tidak menyebutkan siapa namanya. Artinya saya tidak menyebutkan, nanti kalian bisa lihat aja di komentar di video-video saya. Nah, siapa saja yang komentarnya nyeleneh. Artinya nyelenehnya itu membuat orang tersinggung gitu. Kalau saya sih nggak masalah. Lebih baik telepon saya, hubungi saya. Nah, saya sudah kasih nomornya. Nanti di sampulnya pun juga ada nomor telepon saya. Jadi kalau Anda bermasalah dengan saya, bisa hubungi saya, terus ajak ketemuan dimanapun saya akan layani. Karena lebih baik kita bertemu daripada kita nyinyir, berkomentar yang tidak baik, atau mempunyai rasa dendam, padahal saya tidak ada dendam sama yang berkomentar jelek begitu. Jadi mohonlah, kalau memang Anda orang yang berpendidikan, artinya Anda orang yang bersekolah, ya setidaknya Anda bisa menghargai karya orang. Artinya Anda bisa menerima, atau mungkin kalau Anda merasa bagaimana jengkel dengan video saya, Anda bisa ngomong kok dengan kata-kata yang mungkin mengkritik, bukan berarti membuat perkataan yang kasar. Ya seperti ginilah komentarnya, mungkin Li tolong gini bikin videonya biar lebih gini kan lebih enak kan, daripada bikin ya saya tidak akan ucapkan perkataan orang tersebut. Karena terus setiap saya kali upload ya ada berkomentar yang jelek. Mungkin ada yang nyinyir gini, mungkin dibilang hoak, bikin gini gitu. Gampang kalian bikin bikin komentar yang jelek, gampang. Cuman karma baiknya, karma buruknya kalian yang terima gitu. Kalau kalian berbuat yang tidak baik, karmanya ya pasti tidak baik. Jadi saya kali ini, tadi saya sudah sempat sih bersihkan di sini, bersihkan rumput-rumput. Nah di sini banyak rumput. Nanti akan saya bersihkan itu karena saya ingin membersihkan pikiran saya, menjernihkan pikiran saya lewat membersihkan tempat saya bersembahyang di pura atau di kerajaan saya. Ya, saya berterima kasih kepada Ida Sang Hyang Widiwasa, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sahabat kalian yang masih mencintai saya, yang masih setia menonton video-video saya dari Negara Time. Saya kalau gini marah bisa marah, semua orang bisa marah. Nah, kalau saya kalau orang tersebut bilang, yuk kita duel satu lawan satu, tapi kita gentle, nggak boleh ada lapor gini, saya siap. Saya malah ingin gimana ya, menunjukkan bahwa saya tidak takut ya. Artinya bukan saya tidak takut, artinya saya tidak pernah menyerah dengan orang-orang yang seperti itu. Saya layani seperti itu gitu. Saya tidak akan nyerah dari orang-orang yang seperti itu. Terus juga kalau kita fighting gitu, kita gini, nanti kita berteman lagi gitu loh. Nggak mesti harus bermusuhan, biar dia tahu, biar kita tahu habis ini mungkin karena masalah kita selesaikan ya dengan apa yang dia mau, saya terima gitu. Artinya saya tidak pernah takut, karena saya juga makan nasi, dia juga makan nasi gitu. Kecuali dia bisa makan kayu, makan batu ya, atau makan batako gitu. Saya takut. Tapi kalau manusia masih makan nasi
ya saya masih bisa negosiasi untuk ngomong, untuk bersilaturahmi, apa sih yang terkendala dalam hidupnya, atau apa sih masalah dengan saya. Kalau saya sih santai hidupnya, makanya hidup santai, slow, damai akan tenang. Tapi kalau orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang dendam sama saya biarkan. Oke, saya akan membersihkan ini nanti ya. Ini saya berbicara sebentar, itu artinya saya mengeluarkan bukan sih unek-unek sih, tapi memberikan pencerahan bagi kalian. Jika kalian ingin dihargai ya bisa menghargai. Jika kalian mau dihormati ya bisa menghormati. Itu jadi simpel sih. Jika kalian marah sama orang tersebut, ya kasih tahu apa permasalahannya, begitu. Jadi saya santai. Makanya orang-orang yang seperti itu saya komen gitu. Saya komen kok. Saya komen kalau ingin gini mending ketemu, catat nomor WA saya. Kita ngopi bareng gitu lah. Ngerti kan maksud saya? Artinya kita ngopi bareng, duduk bareng, ngomong. Kalau kita sudah ngomong pasti akan beda alur ceritanya, begitu. Artinya kalau berkomentar di YouTube dengan kata-kata kasar, itu seolah-olah ada masalah dengan saya. Kalau ada masalah silahkan hubungi saya, gitu. Simple. Daripada harus berkomentar tapi akunnya akun palsu, begitu. Terus juga berkomentar yang jelek tapi baru di chat minta digini, tidak ada menghubungi, padahal saya sudah minta menghubungi. Gitu. Lebih baik kan kita ngomong bareng dan duduk santai di warung teh, di tempat taman kota gitu. Di mana maunya saya akan datangi gitu. Bukan saya artinya menantang Anda atau gimana, enggak. Saya ingin menjelaskan bahwa inilah saya, inilah diri saya, begitu. Karena saya jujur tidak pernah punya musuh atau gimana. Biarpun orang benci dengan saya, mungkin karena iri. Iri itu artinya orang yang sudah kadang terlanjur kecewa. Karena apa? Karena melihat orang tersebut kok bisa maju, terus kita ada rasa dendam. Nah, hal-hal seperti inilah seharusnya kalian buang. Justru kalian melihat orang yang maju, kalian harus bisa berpikir atau berpikir jernih, seperti berpikir positif dengan begini. Oh, dia bisa begini, kenapa saya kok nggak bisa? Dia bisa seperti ini, kenapa saya kok nggak bisa? Jangan kalau dia sudah bisa, artinya, oh dia bisa begitu, oh saya benciin dia, saya benci dengan gininya dia. Oh jangan seperti itu. Itu sama dengan membuat aura dalam tubuh Anda itu auranya negatif. Artinya aura yang Anda keluarkan nanti akan aura yang marah, aura yang zonanya merah. Artinya sudah kelewat batas, jadi benci sama orang tersebut. Padahal orang tersebut tidak ada masalah dengan Anda, begitu kan. Ya, segitu saja video dari Negara Time untuk pencerahannya pagi ini. Saya aturkan mau pamit ya. Jangan sebelum saya mau pamit, artinya sebelum saya sudahi video ini, jangan lupa subscribe channel Negara Time, karena saya akan terus memberikan video-video atau hal-hal mungkin yang membuat konten-konten sederhana lah, seperti jalan-jalan, seperti membuat vlog, sama ya, jalan-jalan vlog, terus seperti membuat video konten horor, tapi konten horornya kita jalan-jalan juga, sama. Terus nanti kita juga ada mukbang makan gitu kan. Nanti semua di sini akan ada semua video. Dari jalan-jalan, dari mukbang kita makan-makan, dari komedi juga pernah ada. Dulu pertama kali kita bikin komedi, ya. Jadi seperti itu.
Kalau saya sih tidak ada dendam sama siapapun. Dan juga masih ada ya, di atas langit masih ada langit. Masih ada Tuhan yang Maha Esa yang selalu menjernihkan pikiran saya dengan orang-orang yang nyinyir kepada saya. Gitu. Jadi saya ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua. Kalian yang nyinyir juga saya ucapkan terima kasih. Bukan yang bagus-bagus saja yang saya ucapkan terima kasih, tapi kalian yang nyinyir juga, tapi kalian yang iri juga sama saya ucapkan terima kasih banyak. Mungkin itu karakter Anda, tapi suatu saat Anda akan mengerti sifat itu tidak perlu dibawa. Itu sifat kanak-kanak, itu sifat orang yang musyrik, atau sifat yang iri hatinya berlebih. Jadi simpel-simpel lah. Kalau untuk saat ini, apa artinya kita hidup di sini untuk mencari teman. Untuk mencari teman, bukan mencari lawan. Kalau lawan bolehlah, tapi dengan cara apa? Bersaing secara sehat. Begitu. Ya. Jadi kalau pendapat saya sih, kalau seperti itu, mending jangan seperti itu lagi. Lebih baik kita berkomentar yang sopan, berucap yang baik, karena budi pekerti mengajarkan kita tidak ada hal-hal yang seperti itu. Gitu loh. Budi pekerti mengajarkan yang baik-baik, menghormati sesama, gitu. Karena kita hidup juga sama, artinya sama-sama bernapas, sama-sama makan nasi, sama-sama hidup ingin tenang, sama-sama ingin hidup bahagia. Ya, jadi saya pribadi mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung tadi, atau kata-kata yang kasar, atau kata-kata yang membuat kalian tidak terima. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kesalahan itu tidak disengaja. Tapi saya akan memperbaiki kesalahan-kesalahan saya untuk tetap berbuat baik. Nanti suatu saat saya akan bikin video membantu sesama, membantu orang-orang di jalan. Astungkarep, YouTube saya akan terus ditonton orang-orang yang baik, biarpun orang-orang itu ditonton orang-orang yang mungkin benci dengan saya akan terima itu. Saya terima kasih banyak. Saya aturkan pamit. Om Santi 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 Om.